Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya, tapi sengaja saya belum pilih ya untuk kamu, sio kambing ya. Di bulan Maret ini apa pesan alam semesta untuk kamu ya? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu, kalau enggak berarti bukan. Ini general energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok, oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya yang baru ya. 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke. Untuk sebagian orang yang belum tahu gimana caranya, konsultasi dengan Jeng Ponda simple. Kirim tanggal lahir lengkap ya. Terus kalau ada tanggal lahir jenis nasional ya kirim dua-duanya, nama, foto terbaru ya, foto terbaru yang nggak usah diedit-edit ya, natural aja, yang penting kelihatan mata jelas ya, karena pas meditasi saya terawang lewat mata. Oke. Jadi konsultasi sama saya itu tidak langsung ya, misalnya pagi ini atau siang ini kalian daftar, nanti Monica akan bikin laporan ke saya sebelum jam 5 sore itu terakhir ya, pengiriman data. Jam 6 harus ada di meja saya baca ya sepintas data kalian, dan terus nanti selesai meditasi saya pertama sekitar mungkin bisa jam 7 atau jam 8 saya menghubungi klien yang sudah daftar gitu ya. Saya menanyakan langsung apa masalah klien, terus kalian boleh cerita masalahnya apa yang sedang kalian hadapi biar saya paham, dan pertanyaan kalian boleh disampaikan ke saya, tulis rapi-rapi gitu satu-satu pertanyaannya, jangan ada yang ketinggalan. Karena kalau misalnya malamnya saya sudah terawang, saya sudah lihat ya, hasilnya sudah saya kirim pas subuh paling cepat atau pagi paling lambat, terus besok lusa ada bilang, Jeng saya ada ketinggalan pertanyaan, saya tidak akan merespon lagi ya, karena berarti saya harus mengulang lagi gitu meditasi untuk kalian. Oke? Jadi tolong dipahami ya, kadang-kadang banyak yang seperti itu gitu, tiba-tiba berapa hari bilang ada yang ketinggalan pertanyaan gitu ya. Makanya saya jelaskan di sini, ketika saya menerawang orang saya nggak campur ya, jadi benar-benar kalau waktunya kamu ya kamu gitu, saya nggak bisa campur sama klien lain satu-satu gitu. Setiap malam saya hanya terima 2 orang, nggak lebih dari itu, takut saya kelelahan ya. Oke, saya rasa itu aja sih ya, simple. Kita mulai ambil beberapa kartu untuk kamu sio kambing. Oke, pelan-pelan ya. Ini ada kartu rubah ya, kartu rubah ini negatif ya gitu lah. Kamu ya, ini ada 2 sisi ya. Kalau positifnya kartu rubah ini, kalau misalnya mewakili diri kamu berarti kamu orang yang gesit gitu, orang yang pantang menyerah, orang yang lihai, orang yang pintar gitu ya. Tapi jangan sampai kepintaran kamu itu digunakan untuk hal yang tidak baik ya, nipu orang, manipulasi keadaan gitu ya, atau manfaatin orang gitu ya. Ini sisi jelek kartu rubah ya, tapi bukan berarti ini identik dengan diri kamu. Bisa juga kamu harus hati-hati ketemu orang seperti ini, bisa juga. Jadi 2 sisi mata uang istilahnya artinya. Kita ambil kartu yang lain biar nyambung ya ceritanya ya. Oke, ini kartu bulan. Ya, kartu bulan juga menandakan bahwa kamu harus lebih waspada, karena tidak semua yang kelihatan itu real gitu ya. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang bisa menjebak kamu. Intinya seperti itu ya. Kita ambil lagi biar nyambung ya. Bisa jadi kamu lagi banyak pikiran ya. Oh yes ya. Ini kartu pohon ya. Jadi
Kalau saya bilang di sini ya, kalau soal kerjaan, oke, kamu harus hati-hati. Takutnya kamu ketemu dengan orang seperti ini yang bisa bikin kamu nggak nyaman gitu ya, orang yang kurang jujur ya. Intinya begini, kalau ini tidak terjadi dalam diri kamu, kamu tidak mempunyai sifat seperti rubah ini, berarti hati-hati bakal ketemu orang seperti ini. Bahkan kayaknya udah ketemu dan kamu pusing gitu gara-gara orang ini, ribet gitu ya, agak ribet, agak membuat kamu emosi gitu ya sama orang ini ya, gitu. Ini ujian buat kamu. Bisa jadi kamu dipertemukan teman bisnis atau teman kerja seperti ini. Ya memang ini pelajaran hidup buat kamu ya. Ini pohon karma ya. Jadi ketika kita mengalami hal yang gak baik, entah itu perbuatan orang, entah itu kita ditipu orang, entah kita dibohongin orang, sebenarnya gak perlu marah ya. Malah kita bersyukur gitu, oh iya ya, karma buruk saya lagi berbuah nih. Sampai orang itu jadi pencetus untuk saya mendapat pelajaran hidup. Oke? Karena kalau Jeng Ponda nggak pernah mikir buruk ya, selalu berpikir positif gitu ya. Setiap kali ada ujian ya sudahlah, memang mungkin saya harus bayar karma sama orang ini. Walaupun ibaratnya kita dirugikan gitu ya, harus berpikir positif seperti itu. Saya lihat mungkin di lingkungan kerja kamu ada orang yang menyebalkan gitu ya, yang membuat kamu ya bisa emosi gitu ya. Tapi orang ini juga ibaratnya kalau diajak kerjasama walaupun dia licik ini, bisa goal gitu, bisa menghasilkan rezeki istilahnya. Ini kan kartu pertumbuhan, bisa bangkit gitu ya. Kerja sama dia ini bawa hoki, walaupun dia nyebelin, bisa jadi seperti itu. Karena kartu pohon ini kalau tanya rezeki bagus gitu, kalau tanya usaha berkembang ya, cocok gitu. Tapi ada karakter yang tidak kamu sukai, ini orang harus hati-hati. Intinya kita tahu aja, oh iya ya, kalau dia licik begini berarti kita harus waspada. Main cantik kata orang, mulutnya manis ini orang ya, bisa meyakinkan kamu. Jadi kamu waspada aja. Oh iya ya, kalau bikin perjanjian real, tanda tangan di atas hitam dan putih, supaya dia tidak ingkar, supaya dia tidak lupa. Intinya begitu ya, mengenali karakter orang, kekurangan orang. Nggak perlu kita menjauhi, tapi kita safety aja, lebih hati-hati. Intinya begitu kalau ngadepin orang seperti rubah ini. Ingat ya, kalau kamu punya sifat kayak ini, ya kamu harus hati-hati ya. Ya, jangan pernah mengambil hak orang lain. Walaupun kita ini istilahnya punya kesempatan nih ngambil punya orang. Ya, misalnya join, oh saya bisa mengambil keuntungan lebih nih tanpa setahu dia. Jangan pernah lakukan. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, kita akan dapat balasan. Ini karma. Enggak sekarang, tapi nanti kita akan ibaratnya diperlakukan sama. Ketika kita menipu orang, kita akan ditipu juga. Ketika kita dibohongin orang, kita juga akan dibohongin orang. Ya, jangan pernah melakukan sekecil apapun karma buruk. Intinya seperti itu. Soal rezeki bagus kok. Cuma hati-hati dalam hal keuangan, takutnya kamu ditipu orang. Ya, lebih waspada. Oke? Untuk kamu yang berkarir dan bekerja, itu aja sih. Harus jujur. Ya, jangan tergoda dengan uang receh atau manipulasi kawan, udah kerja sama bareng, ya ambil aja gitu. Misalnya ada komisi yang kamu nggak real sama dia gitu ya, nggak jujur gitu, jangan ya. Oke? Karena nggak nipu orang, nggak ngambil hak orang, rezeki kamu bagus kok. Intinya seperti itu. Kalau memang ibarat kata diri kamu ada sifat yang seperti ini, buang jauh-jauh. Tapi kalau nggak ada, kamu harus hati-hati. Berarti ada orang yang ingin manfaatin kamu ya. Jadi artinya dua sisi mata uang nih ya. Kalau kamu nggak ada karakter rubah, ya berarti ada orang yang bakal kamu temui karakternya seperti ini. Sorry ya, belepotan saking semangatnya. Nah, kembali lagi kalau urusan asmara ini ditunggu-tunggu nih. Halo, ada orang di masa lalu kamu yang benar-benar membuat kamu ketipu gitu ya. Dia bilang, oh cinta sayang gitu ya, sepertinya meyakinkan sekali. Tapi sebenarnya ini orang punya maksud tersembunyi sama kamu ya. Bisa jadi kalau kamu laki-laki, ini perempuan tujuannya materi gitu. Lihat kamu hidup senang ya, oh, wah ini saya bisa mendapatkan sesuatu. Memang sih mungkin dia punya hati, tapi dia tahu saya nggak bakal susah nih hidup sama orang ini, atau saya berhubungan sama laki-laki ini saya nggak bakal susah. Bisa jadi dia berpikir begitu ya. Tapi kalau kamu perempuan,
Bisa jadi kamu belum bisa melupakan orang di masa lalu gitu ya. Ini perasaannya kuat karena ini karma ya, hubungan jiwa ya. Bisa twin flame, bisa soulmate, bisa karmik ya hubungannya ya. Tuh, mau bahas yang begituan ya suruh Om Baba atau Tante Dukun aja ya, atau Mary Tarot gitu ya. Saya nggak bahas yang begituan gitu ya. Intinya ini kuat gitu ya. Kamu tetap ketarik energinya ya. Ya, rasa kamu kuat ya. Walaupun kamu misalnya tahu karakter dia kurang baik gitu ya. Gitu. Tapi kamu tetap aja rasa. Ada yang mungkin pernah kamu dikecewakan sama dia gitu ya. Gitu. Tapi kalau soal rasa, memang orang ini punya rasa sama kamu. Walaupun sebenarnya karena satu sisi mungkin dia ada lihat hal positif di diri kamu, wah ini deh orang yang saya cari, gitu, ya. Oke, bertumbuh ini perasaan dan kamu ketarik energinya gitu ya. Kamu ingin bicara gitu. Kamu ingin mencari tahu tentang orang ini gitu ya. Oke? Saya rasa itu aja. Kalau seandainya ada yang cocok dengan energinya, tebaran ini berarti ini energi kamu. Tapi kalau enggak usah kecewa. Bisa jadi nanti tebaran berikutnya ketarik energi kamu. Ya? Gak mungkin saya bisa tarik semua energi sio kambing di dunia ini, kan nasib orang kan nggak selalu sama energi, apalagi ya hoki-hokian aja gitu. Terima kasih banyak ya, salam damai dari saya, namaste, namo buddhayo, bye, thank you.